Cahaya senja mulai terbit perlahan di langit benteng surga. Warna jingga yang redup menyebar luas di balik lapisan awan tebal yang masih menggantung rendah di cakrawala. Angin segar berhembus secara stabil dari arah lembah, menyapu permukaan tanah yang gersang. Asap peperangan yang sejak tadi memenuhi atmosfer benteng perlahan-lahan terdorong menjauh ke arah hutan. Meskipun bau belerang yang menyengat dan aroma besi dari darah tetap tertinggal di sana, bau itu menempel kuat pada permukaan batu, pori-pori tanah, hingga serat pakaian para pejuang yang masih bertahan hidup. Area reruntuhan di sekitar penjara bawah tanah kini telah berubah fungsi, sepenuhnya menjadi pusat aktivitas sementara bagi pasukan yang menang. Para prajurit manusia bergerak dengan cepat dan terorganisir. Sebagian dari mereka membawa tandu berisi korban luka yang menggerang pelan. Sementara sebagian lagi bahu-membahu mengangkat balok batu besar untuk membuka jalur logistik yang sempat tertutup. Tenda-tenda darurat mulai didirikan di atas lahan yang datar. Kain tebal dikaitkan pada tombak-tombak panjang dan balok kayu yang patah, menciptakan tempat perlindungan sementara bagi mereka yang telah kelelahan. Tanah di sekeliling area tersebut masih terlihat retak parah dengan banyak kawah bekas ledakan energi. Uap panas samar keluar dari celah-celah retakan tersebut ke udara. Suara mendesis pelan terus terdengar secara konstan dari uap yang keluar. Di kejauhan, sorakan kemenangan sesekali terdengar dari arah koridor bagian atas benteng. Namun, suara itu seringkali bercampur dengan suara tangis tertahan dari para prajurit yang kehilangan anggota ataupun rekan seperjuangan mereka. Benteng surga yang selama ratusan tahun berada dalam cengkraman kegelapan kini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan baru. Meskipun sisa-sisa aura iblis masih terasa tipis di sudut-sudut bangunan dan membuat beberapa murid berjaga tetap berada dalam kondisi siaga penuh. Tori duduk di sebuah puing batu besar yang memiliki permukaan sangat kasar dan suhu yang sangat dingin. Kondisi tubuhnya masih lemah, bahunya nampak turun karena beban kelelahan yang luar biasa, dan ritme napasnya masih belum sepenuhnya stabil. Cahaya suci dari Sinta memang telah berhasil menutup sebagian luka luar yang terbuka. Namun, guratan rasa nyeri masih terlihat jelas di wajah Tori setiap kali ia mencoba menggerakkan otot tubuhnya. Sinta berdiri tepat di sampingnya, satu tangannya memegang lengan Tori dengan sangat lembut, namun penuh kekuatan untuk memastikan suaminya tidak terjatuh. Matanya menatap wajah Tori dengan campuran antara rasa lega dan kecemasan yang mendalam. Anko duduk di sisi lain puing batu tersebut. Jarinya bergerak menyentuh pipi Tori, membersihkan sisa debu dan kotoran yang menempel di sana dengan gerakan perlahan. Lilith dan Zahra berdiri sedikit di depan mereka berdua. Aura ungu gelap pekat mengelilingi tubuh mereka, menciptakan kontras yang sangat tajam dengan cahaya suci Sinta. Namun, energi tersebut tidak lagi bersifat menekan atau mengancam. Monaye berdiri tegak di posisi belakang Lilith, mendekap kitab iblisnya dengan rapat di depan dada. Sementara itu, Aoji berjaga di sisi luar rombongan. Tongkat iblis miliknya tertancap ringan di permukaan tanah, sementara matanya terus mengawasi keadaan sekeliling dengan sangat waspada. Bon dan Jaka berdiri tidak jauh dari posisi Tori duduk. Posisi mereka berdua membentuk garis perlindungan alami yang sulit ditembus. Roka berada menjauh sedikit di kerumunan, berdiri diam dengan setengah menyatu dengan bayangan dari reruntuhan dinding yang tinggi. Gamon dan Gabon berdiri tegak di sisi kanan dan kiri kelompok, memegang senjata besar mereka yang bertumpu di tanah. Sira dan Sire tetap berada di garis luar lingkaran untuk menjaga keamanan area. Api biru di telapak tangan Sire menyala kecil, memberikan penerangan tambahan di tengah cahaya senja yang mulai menggelap. Suasana hangat yang baru saja terbentuk akibat pertemuan kembali dengan Lilith dan Zahra tiba-tiba berhenti secara mendadak. Suara derap kaki yang sangat berat terdengar mendekat dari arah koridor bagian barat benteng. Angin kencang tiba-tiba menyapu seluruh area tersebut, membawa tekanan aura kuat yang berbeda dari sebelumnya. Suara kepakan besar yang membelah udara terdengar sangat nyata. Bon langsung bereaksi secara instan. Otot-otot kedua lengannya mengeras seketika. Tangannya bergerak cepat meraih ganggang pedang besar yang tertancap di tanah. Siapa lagi kali ini yang datang? Jahanam! Jaka mengangguk pelan sebagai bentuk konfirmasi atas kewaspadaan Bon.
Ia sudah setengah menghunus kerisnya dari sarungnya. Ujung keris yang tajam berkilat terkena pantulan cahaya senja yang redup. Sesuatu yang sangat familiar. Pasti ini mereka. Dari dalam kegelapan koridor barat tersebut, beberapa sosok muncul secara perlahan. Sosok pertama yang melangkah keluar adalah Yuda Mantike. Tubuhnya nampak sangat tegap. Pakaian adat Dayak yang ia kenakan terlihat robek di beberapa bagian dan penuh dengan noda debu serta darah kering yang sudah menghitam. Namun, wibawa dari leluhur yang ia bawa tetap terasa sangat kuat. Mandau sakti yang terselip di pinggangnya bergetar halus secara konsisten, seolah-olah senjata tersebut sedang merespon sisa energi di lingkungan benteng surga. Di samping Yuda, Wataru melangkah dengan gerakan yang ringan. Sebuah manduk kecil sudah siap di tangannya. Cupit bertengger di pundak Wataru sambil tertawa kecil menatap kerumunan di depan mereka. Di belakang Yuda dan Wataru, skuad singa terbang bergerak maju dalam formasi yang serempak. Jubah tempur mereka berkibar mengikuti arah angin. Lambang singa yang terbuat dari logam terlihat jelas terpasang di dada pelindung mereka. Senjata-senjata yang mereka bawa memantulkan aura elemen angin yang berputar secara perlahan di sekitar mata pisau. Di tengah barisan skuad tersebut, Lunar berdiri sangat menonjol. Rambut peraknya berkibar tertiup angin senja, sementara mata birunya terlihat sangat fokus dan sangat tajam. Gaun tempur yang ia kenakan dirancang dengan material ringan, namun diperkuat oleh lapisan pelindung yang tersembunyi di bagian vital. Yuda Mantike menghentikan langkahnya tepat di jarak aman agar tidak memicu kesalahpahaman. Pandangan matanya langsung tertuju ke arah Tori, lalu bergeser sejenak untuk menilai kehadiran Lilith dan Zahra yang berdiri di sana. Wajah Yuda menunjukkan rasa lega yang tertahan, namun tetap menyisakan sedikit kewaspadaan pada para iblis. Mas Tori, syukurlah kau baik-baik saja. Kami akhirnya bisa menyusulmu, ucap Yuda dengan suara yang mantap. Wataru mengambil inisiatif untuk melangkah maju setengah langkah lebih depan dari Yuda. Suaranya terdengar sangat lantang, menyapu area reruntuhan. Paman Tori! Seru Wataru dengan penuh semangat. Namun, beberapa saat kemudian, Wataru menyipitkan matanya dengan tajam ke arah Lilith dan Zahra. Ia sedikit mencondongkan kepalanya ke arah Yuda untuk membisikkan sesuatu yang masih bisa didengar oleh telinga yang tajam. Paman Yuda, itu ada iblis di sini. Apakah ini jebakan? Cupit berada di bahunya langsung terkekeh. Suara tawa Cupit terdengar melengking ringan di udara. Kik, aura mereka kuat, tapi tidak ada aura membunuh. Kik. Tori perlahan-lahan mengangkat kepalanya untuk melihat rombongan yang baru datang. Sebuah senyum lelah muncul di sudut bibirnya, meskipun kelopak matanya nampak sangat berat karena menahan kantuk dan rasa sakit. Mas Yuda, Wataru, tidak usah pedulikan apa yang kalian lihat. Mereka bukanlah musuh. Dan Lunar. Mata Tori terbelalak saat sosok Lunar masuk ke dalam jangkauan pandangnya secara penuh. Wajah Tori terlihat sangat terkejut, namun sebuah kehangatan yang tulus muncul di raut mukanya. Lunar mulai melangkah maju dengan gerakan yang sangat anggun melewati barisan prajurit singa terbang. Ia berhenti tepat beberapa langkah di depan Tori. Senyumannya terlihat sangat lembut, sementara matanya nampak sedikit berkaca-kaca menahan emosi. Suami, kau baik-baik saja. Mendengar kata tersebut keluar dari mulut Lunar, Sinta dan Anko secara otomatis menoleh dengan tatapan yang sangat tajam ke arahnya. Di sisi lain, Lilith dan Zahra juga menyipitkan mata mereka, membuat aura ungu di sekitar tubuh mereka sedikit berdenyut karena reaksi spontan. Sinta mendengus pelan, tangannya yang sedang memegang lengan Tori secara tidak sadar menegang, memberikan sedikit tekanan lebih pada kulit suaminya. Bukankah kau Lunar, adik dari Raja Argus? Bagaimana bisa kau memanggilnya suami? Jangan-jangan... Tori segera menggaruk kepalanya dengan tangan yang masih gemetar. Ekspresi wajahnya berubah menjadi sangat kikuk di depan istri-istrinya yang sedang berkumpul. Anu istriku, ceritanya sangat panjang. Tori menjawab dengan tawa yang dipaksakan untuk mencairkan suasana. Lilith yang sejak tadi mengamati hanya menyunggingkan sebuah senyum dingin di bibirnya. Matanya menilai penampilan Lunar
dari ujung rambut hingga kaki tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Oh, ini menarik. Lebih banyak wanita di sekitar Tori. Wajar untuk seseorang seperti dirinya. Zahra hanya mengangguk pelan sebagai tanda bahwa ia juga menyadari situasi yang sedang berkembang. Ekspresi wajah Zahra tetap terlihat tenang. Lunar memandang ke arah Sinta, Anko, Lilith dan Zahra secara bergantian satu persatu. Setelah melakukan penilaian singkat, ia menundukkan kepalanya sedikit sebagai bentuk rasa hormat kepada mereka semuanya. Ratu Sinta, aku mohon maaf. Hal ini terjadi bukan karena sesuatu alasan yang remeh, tapi ini adalah kewajiban yang memang harus. Aku mengerti, kau tidak salah. Kemarilah bergabung bersama kami. Tori menarik nafas dalam-dalam untuk mengisi paru-parunya yang terasa sesak. Meskipun suaranya terdengar lemah, ia berusaha agar setiap kata yang keluar terdengar jelas dan tegas bagi semua orang yang hadir di sana. Aku tidak akan menutupinya. Benar, Lunar adalah istriku. Aku tidak menginginkan hal ini terjadi, tapi aku tidak bisa mengelaknya. Tegas Tori memberikan konfirmasi resmi mengenai hubungannya dengan Lunar. Keheningan singkat kembali menyelimuti area reruntuhan tersebut selama beberapa detik. Beberapa prajurit dari skuad singa terbang saling melemparkan pandangan satu sama lain karena terkejut. Sementara itu, Bon dan Jaka nampak sedang menahan senyum tipis di wajah mereka masing-masing melihat kepopuleran Tori. Sinta akhirnya tersenyum ke arah Tori, meskipun wajahnya terlihat sedikit memerah karena situasi yang tidak biasa itu. Suamiku, kau sudah seperti Raja Harem. Ayolah istriku, jangan menggodaku begitu. Anko menggelengkan kepalanya secara perlahan. Sebuah senyuman kecil muncul di wajahnya saat ia menatap Tori. Secara pribadi, aku tidak keberatan karena aku yakin ini adalah bagian dari takdir Tori sama. Lilith melepaskan tawa pelan yang terdengar rendah dan berwibawa di telinga mereka yang mendengarnya. Ini masih wajar untuk penguasa sepertinya. Kami tidak keberatan berbagi, asalkan dia aman. Itu sudah cukup. Zahra menambahkan dengan nada bicara yang penuh dengan dukungan terhadap pernyataan Lilith. Itu benar. Setidaknya yang mulia bisa adil. Yuda Mantike tertawa kecil sambil menghembuskan nafas panjang. Ia berusaha mengambil peran untuk benar-benar mencairkan suasana canggung yang sempat menyelimuti lingkaran tersebut. Wah, sepertinya bukan waktu yang tepat kita datang ke sini sekarang. Wataru mengangguk dengan gerakan yang sangat cepat. Matanya terlihat berbinar-binar, penuh dengan kekaguman saat melihat sosok Tori yang dikelilingi oleh wanita-wanita kuat. Iya, Paman Yuda benar, tapi Paman Tori sangat keren. Dalam hatinya, Yuda berkata, keren kau bilang. Apa yang akan terjadi jika kau tahu Tori adalah ayahmu? Setelah ketegangan mengenai masalah pribadi itu mereda, percakapan yang lebih ringan mulai mengalir di antara mereka semuanya. Sinta, Anko, Lunar, Lilith, dan Zahra mulai berdiri berdekatan satu sama lain. Mereka mulai berbicara secara santai mengenai kondisi kesehatan masing-masing dan pengalaman selama pertempuran. Nada suara mereka terdengar sangat tenang, sesekali diselingi dengan senyuman dan tawa kecil yang tulus. Di sisi lain, Bon, Jaka, Yuda, Wataru, Gamon, dan Gabron serta anggota skuad singa terbang berkumpul untuk bercengkrama. Mereka membahas detail teknis mengenai jalannya pertempuran yang baru saja usai dan mendiskusikan rencana pengamanan area benteng secara menyeluruh. Di sela-sela obrolan mereka, suara aktivitas dari prajurit lain masih terus terdengar di latar belakang. Suara logam senjata yang dipindahkan dan batu-batu besar yang diangkat masih mendominasi kebisingan di sekitar benteng. Suara benturan batu besar yang diletakkan kembali ke tanah sesekali menggetarkan area tersebut. Namun, jauh di luar benteng surga, di lokasi yang tidak terjangkau oleh keramaian dan pengawasan pasukan, dua sosok bergerak secara diam-diam di balik bayang-bayang alam. Rio, sosok penguasa bayangan, berdiri dengan tenang di balik tebing yang telah runtuh sebagian. Aura kegelapan di dalam tubuhnya terkontrol dengan sangat rapat sehingga kehadirannya nyaris tidak terdeteksi oleh indera sihir apapun. Krepa
berdiri tepat di samping Ryo. Senyumannya lebar, terlihat mengerikan terpahat secara permanen di wajah Krepa. Ryo mulai berbicara dengan nada yang sangat pelan, namun dengan tekanan. Krepa, apakah kau sudah siap? Krepa melepaskan tawa rendah yang membuat bahunya bergetar secara tidak wajar. Aku sangat siap Ryo. Mari beraksi. Ini bagian yang paling aku suka. Sebuah portal mara mulai terbuka tepat di hadapan mereka berdua. Portal itu berbentuk lingkaran gelap yang berputar-putar secara perlahan, menyerap cahaya di sekelilingnya. Suara hisapan udara terdengar saat portal tersebut stabil. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, Ryo dan Krepa melangkah masuk ke dalam pusaran kegelapan dan menghilang secara instan dari lokasi tebing. Meskipun pinting surga telah berhasil diambil alih sepenuhnya oleh pihak manusia dan sekutunya, ancaman baru masih terus bergerak di luar jangkauan pandang mata mereka. Ryo memastikan bahwa tidak ada bahaya yang tersisa yang bisa mengganggu jalannya rencana besar mereka. Sementara portal perlahan menutup dan menyisakan kesunyian di tebing yang runtuh tersebut. Malam telah turun sepenuhnya di atas pinting surga. Area benteng yang sebelumnya dipenuhi teriakan perang kini berada dalam kondisi setengah terkendali. Api-api kecil masih menyala di beberapa titik, dijaga oleh prajurit yang bertugas bergantian. Suara besi beradu sudah jarang terdengar, digantikan oleh rintihan pelan mereka yang terluka dan instruksi pendek para tabib lapangan yang bergerak cepat dari satu tenda ke tenda lainnya. Bau belerang yang menyengat, amis darah, dan aroma tanah hangus akibat ledakan sihir masih terasa jelas di udara. Belum sepenuhnya tersapu oleh angin malam yang berhembus dengan kencang. Dari kejauhan terdengar suara doa, beberapa dilantunkan dengan suara parau yang menahan tangis, beberapa hanya berupa gumaman lirih, diucapkan oleh mereka yang kehilangan rekan seperjuangan di parit-parit pertahanan. Langit malam nampak berat, awan hitam tebal bergerak perlahan menutupi sebagian besar cahaya bulan purnama yang seharusnya terang. Cahaya perak itu jatuh melalui celah-celah bangunan yang runtuh, menimpa lantai batu yang retak dan dipenuhi serpihan puing, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang tajam. Di salah satu koridor utama benteng, obor-obor dinding menyala redup. Nyalanya stabil dan menari-nari akibat angin yang menyelinap masuk dari retakan tembok yang besar. Tori, Bon, dan Jaka berjalan perlahan menelusuri koridor tersebut. Langkah kaki mereka tidak serempak, beradu dengan bunyi gesekan sepatu bot pada pasir dan kerikil. Mereka mengikuti kondisi fisik Tori yang masih belum pulih sepenuhnya dari luka dalam. Nafas Tori terdengar berat, sesekali tertahan karena rasa nyeri di dadanya. Keringat dingin nampak membasahi pelipis dan lehernya. Bon menumpang sisi kiri tubuh Tori dengan lengan besarnya yang penuh dengan luka lecet dan bekas luka bakar. Sementara Jaka menjaga sisi kanan, matanya terus bergerak memantau sekeliling dengan tangan yang selalu siaga di dekat ganggang keris yang terselip di pinggangnya. Bon menggerutu pelan dengan nada gusar, suaranya rendah namun menggema di lorong yang sunyi itu. Mau apa kau kesini malam-malam, Tori? Kau baru saja hampir mati. Istirahatlah dulu, jahanam. Nada suaranya keras dan kasar, namun genggaman tangannya pada lengan Tori justru menguat, memastikan temannya itu tidak terjatuh atau tersandung puing. Tori hanya menghela nafas pendek, mencoba mengatur detak jantungnya yang tidak stabil. Ia tidak langsung menjawab karena harus menghemat tenaganya. Jaka melirik ke depan, menatap ujung koridor yang gelap, matanya menyipit waspada untuk mendeteksi ancaman. Lalu ia berbicara dengan suara datar tanpa emosi berlebih. Tapi aku juga penasaran, kenapa? Apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh Ki Ageng Segoro, Tori? Aku harus bicara dengannya malam ini, Jaka. Pak Bon, kalian akan tahu nanti. Mereka akhirnya tiba di aula utama benteng. Ruangan luas itu kini nampak menyedihkan dengan atap yang telah runtuh separuh, memperlihatkan langit malam yang kelam. Beberapa pilar batu raksasa patah dan sandaran miring pada dinding, sementara sebagian lantai berlubang besar akibat hantaman serangan artileri berat. Di tengah aula, suara api unggun kecil menyala, dikelilingi oleh batu-batu puing yang disusun seadanya sebagai tungku.
Cahaya api kemerahan berpadu dengan cahaya bulan yang pucat menciptakan area yang terang terbatas di tengah ruangan. Sementara sudut-sudut aula lainnya tenggelam dalam bayangan kegelapan yang pekat. Di tengah lingkaran cahaya itu, Ki Ageng Segoro duduk bersila membelakangi pintu masuk. Punggungnya nampak tegap meski terlihat jelas beban mental yang berat sedang menekan bahunya. Sebuah tongkat kayu kuno berada dalam genggaman erat tangannya. Ujung bawahnya menyentuh lantai batu yang kokoh. Aura suci yang biasanya terasa stabil dan menyejukkan kini berdenyut tidak teratur, menyebar tipis ke seluruh ruangan lalu menguat kembali dengan tekanan yang menyesakkan dada. Di hadapan orang tua itu, sebuah altar kecil darurat telah dibuat dari tumpukan bongkahan batu. Di atasnya tergeletak sehelai kain kecil yang sudah lusuh dan berlumuran noda darah kering yang telah menghitam, serta sebuah liontin suci yang retak tepat di bagian tengahnya. Kedua benda itu diletakkan sejajar dengan sangat rapi, seolah-olah dirapikan dengan penuh kehati-hatian dengan rasa hormat yang mendalam. Ki Ageng Segoro berbicara tanpa menoleh sedikit pun ke arah kedatangan mereka. Apa yang membuat kalian datang kemari? Tori, Bon, Jaka, kalian pergilah. Aku tidak ingin diganggu. Suara itu terdengar tenang, namun terdapat tekanan energi batin yang kuat di dalamnya yang membuat udara di sekitar mereka terasa lebih berat. Bon dan Jaka saling pandang sebentar, merasakan ketegangan yang meningkat. Tori perlahan melepaskan diri dari tompangan kedua temannya. Meskipun tubuhnya sempat goyah dan hampir tumbang, ia memaksakan diri melangkah sendiri. Lalu, dalam satu langkah demi satu langkah, dengan gemetar, ia kemudian duduk bersila di depan Ki Ageng Segoro, tepat di seberang altar kecil yang memisahkan mereka. Bon dan Jaka berhenti beberapa langkah di belakang Tori, memberikan ruang privasi namun tetap dalam jarak jangkau untuk bertindak jika terjadi sesuatu. Bon menyilangkan tangan di dada, rahangnya mengeras menahan emosi yang berkecamuk. Jaka tetap berdiri dengan sikap hormat, kepalanya sedikit menunduk menatap lantai batu yang retak. Tori menundukkan kepalanya dalam-dalam, suaranya terdengar jelas di tengah kesunyian aula meskipun volumenya tidak terlalu keras. Senior, aku tahu apa yang kau rasakan. Semuanya salahku. Aku yang memberikan perintah. Jika kau ingin dendam, akulah yang pantas disalahkan. Ki Ageng Segoro akhirnya menolehkan kepalanya perlahan. Tatapannya sangat tajam, mata tuanya terlihat merah karena menahan amarah dan duka. Tidak, akulah yang menempatkannya dalam skuad singa terbang. Akulah yang bertanggung jawab penuh. Kau sama sekali tidak bersalah, Nak Tori. Tidak ada gunanya saling menyalahkan. Yang seharusnya disalahkan adalah para iblis keparat itu. Aku harus buat perhitungan dengan mereka. Kemanapun mereka pergi, aku akan memburu mereka. Tangannya mengepal sangat kuat di sekitar ganggang tongkat kayunya. Tiba-tiba, lantai batu di bawah posisi duduknya bergetar dengan halus. Suara getaran itu merambat melalui lantai, menyebabkan beberapa serpian kecil batu bergerak menjauh. Bon menghela nafas berat, merasakan hawa panas yang mulai keluar dari tubuh Ki Ageng Segoro. Sementara Jaka mengerutkan dahi, ia mulai merasakan tekanan energi yang meningkat secara drastis di dalam ruangan itu. Ki Ageng Segoro melanjutkan dengan suara yang lebih dalam dan penuh ancaman. Sebelum para iblis itu pergi jauh, aku akan membantai mereka sebanyak mungkin. Kalian jangan menghalangi jalanku. Tori menunduk lebih dalam lagi. Bahunya turun menunjukkan beban rasa bersalah yang telah ia pikul. Senior, kau tidak seharusnya melakukan itu. Masih ada cara lain. Bon membuka mulutnya lebar-lebar, seolah ingin melontarkan argumen atau makian untuk meredakan suasana. Namun, ia kemudian menutup mulutnya kembali karena menyadari situasi yang sangat sensitif. Jaka tetap diam membeku, memilih untuk sama sekali tidak ikut campur dalam perdebatan antara pemimpin dan murid senior tersebut. Ki Ageng Segoro menggelengkan kepalanya pelan, lalu ia mulai berdiri dengan bantuan tongkat kayunya. Gerakannya terlihat lambat karena faktor usia. Ia sangat mantap dengan penuh tenaga. Cara lain, Nak Tori. Aku bukanlah seorang yang bisa kau berikan sebuah janji harapan. Sally sudah seperti anakku sendiri. Walaupun kadang aku sangat keras padanya, tapi aku sungguh kehilangan dirinya.
Tidak ada cara lain seperti yang kau katakan itu, Nak Tori. Tori ikut berdiri meskipun lututnya masih sedikit gemetar menahan bobot tubuhnya. Ia mengulurkan tangan dan meraih bahu Ki Ageng Segoro dengan sangat hati-hati, memastikan bahwa sentuhan fisiknya tidak dianggap sebagai tindakan menantang atau memicu serangan balasan. Senior, ada cara lain. Aku sebelumnya telah pergi ke Pulau Wak-Wak dan aku mendapatkan buah dari pohon Wak-Wak. Selama jiwa Sally masih ada, maka buah pohon Wak-Wak bisa menjadi tubuh yang jauh lebih baik untuk Sally senior. Seketika itu juga, ruangan terasa menjadi sangat hening. Bahkan, suara angin dari luar pun seperti seolah-olah berhenti bertiup. Hanya api unggun yang berderak perlahan. Suara kayu yang meledak kecil karena terbakar memecah keheningan di saat antara mereka. Ki Ageng Segoro membeku di tempatnya. Matanya membelalak lebar menatap Tori. Apa yang kau katakan, Nak Tori? Buah pohon Wak-Wak. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Mana mungkin aku berani berbohong senior. Ki Ageng Segoro terdiam dalam waktu yang cukup lama, mencoba mencerna informasi yang baru saja ia dengar. Nafasnya yang tadinya menderu, kini terdengar berat tidak teratur. Tangannya yang memegang tongkat mulai gemetar karena luapan emosi yang berbeda dari sebelumnya. Buah pohon Wak-Wak, legenda yang bahkan aku pikir hanyalah dongeng. Jika benar yang kau katakan, maka Sally masih memiliki harapan untuk kembali sekali lagi. Tori menarik tangan dari bahu Ki Ageng Segoro. Ia berusaha berdiri tegak meskipun kondisi fisiknya masih sangat lemah dan pucat. Senior, aku berjanji akan membawa Sally kembali. Maka dari itu, aku mohon urungkan niat untuk pergi. Ki Ageng Segoro menghela nafas panjang, melepaskan sebagian besar ketegangan yang tadinya menyelimuti tubuhnya. Aku sungguh tidak bisa berpikir dengan jernih. Aku tidak bisa sedikit tenang. Baiklah, aku akan menunggu saat waktunya tiba, Nak Tori. Aku akan mengurungkan untuk pergi. Tori tersenyum tipis, sebuah ekspresi lega yang tulus muncul di wajahnya yang letih. Tentu saja senior, aku pasti akan membawa Sally kembali. Pasti, itu pasti. Bon tiba-tiba tertawa sangat keras. Suaranya yang berat dan kasar menggema dengan kuat di seluruh aula yang kosong tersebut. Ini baru bagus. Dan begitu, skuad singa terbang akan berkumpul lagi kan? Pastinya, Sani juga pasti tidak akan ketinggalan bukan? Ki Ageng Segoro kemudian duduk kembali secara perlahan ke posisi bersilanya yang semula. Aura suci yang tadinya meledak-ledak kini mulai stabil dan tenang, tidak lagi berdenyut liar yang mengintimidasi sekitar. Ia menatap ke arah altar kecil, melihat liontin retak dan kain berdarah itu sekali lagi. Lalu, ia memejamkan matanya sebentar, seolah sedang memanjatkan syukur. Aku akan persiapkan tempat dan ritualnya. Jika yang kau katakan dan yang kau bawa benar-benar buah dari pohon Wak-Wak, maka kita tidak boleh gegabah. Aku mengerti senior, kita akan melakukannya dengan benar. Bon melangkah maju, kemudian berjongkok di samping api unggun. Ia mengambil sepotong kayu dan mengaduk berapi hingga percikan merah bertebangan di udara. Lalu, apa yang kita butuhkan untuk ritual itu? Aku tidak mau ada kesalahan sekecil apapun saat prosesnya dimulai nanti. Jaka ikut mendekat. Ia berdiri di sisi Ki Ageng Segoro sambil melipat tangannya. Aku akan mencari kekurangannya. Percayalah, aku pasti menemukan apa yang dibutuhkan. Ki Ageng Segoro membuka matanya. Ia menatap Jaka dengan serius. Benar, jika itu kau nak Jaka, maka aku yakin kau pasti bisa. Percayalah, Ki Ageng Segoro, aku pasti akan siapkan setelah aku memeriksa ketersediaan batu kristal dan lainnya. Tori kembali bersuara sambil memegangi dadanya yang masih terasa nyeri. Senior, berapa lama waktu yang kita miliki sebelum jiwa Sally mulai memudar dari liontin itu? Aku khawatir retakan pada liontin itu akan mempercepat kebocoran energinya. Ya, retakannya cukup dalam. Kita tidak punya banyak waktu. Paling lama, kita harus memulai ritual ini dalam 3 hari ke depan.
Jika lebih dari itu, jiwa yang ada di dalamnya akan menjadi terlalu lemah untuk menyatu dengan tubuh baru yang dibentuk oleh buah wak-wak. Bon memukul telapak tangannya sendiri dengan kepalan tangan. Suara hantaman itu terdengar cukup keras. 3 hari, itu waktu yang sangat sempit. Kita harus memulai bergerak sekarang juga. Kita tidak bisa menunda waktu lagi. Ki Ageng Segoro memberikan instruksi tambahan kepada Bon. Baiklah, pastikan juga kalian mengumpulkan rempah-rempah khusus dan minyak suci dari kuil di bagian barat benteng. Kita membutuhkannya untuk membersihkan sisa-sisa energi yang mungkin masih menempel. Serahkan saja padaku, senior. Aku akan pastikan semua bahan itu ada sebelum matahari terbit besok pagi. Tori kembali bertanya, kali ini fokus pada detail buah yang ia bawa. Tenanglah senior, buah wak-wak ini aku membawanya dalam kotak kayu yang disegel dan menyimpannya di buku jiwa. Apakah aku harus membukanya sekarang agar kau bisa memeriksanya? Jangan buka segelnya sampai ritual benar-benar siap dimulai. Simpan baik-baik, Nak Tori. Jaka kemudian menyela pembicaraan dengan nada teknis yang akurat. Bagaimana dengan Sunny? Aku sudah memikirkan itu. Secara tidak langsung, aku terikat dengan Sunny. Meskipun jejak jiwanya hilang, aku rasa masih bisa memanggilnya kembali. Percakapan yang berlangsung singkat namun padat itu telah mengubah suasana di aula utama. Aura kematian yang tadinya sangat kental kini perlahan menipis, digantikan oleh rencana-rencana strategis yang mulai disusun secara mendetail. Tidak ada lagi suara amarah yang meledak-ledak, hanya ada suara rendah dari orang-orang yang kembali memiliki tujuan hidup. Di luar aula, angin malam masih bertiup pelan, membawa suara-suara malam dari hutan di sekitar benteng. Benteng surga memang tetap dalam kondisi rusak parah. Jumlah korban yang jatuh tetap banyak dan tidak bisa dikembalikan. Tapi di dalam aula itu, niat untuk melakukan tindakan bunuh diri dalam rangka balas dendam buta telah sepenuhnya digantikan oleh harapan baru. Malam itu berakhir dengan ketenangan yang terasa sangat rapuh, namun nyata, dan sebuah rencana besar untuk mengembalikan apa yang telah hilang mulai terbentuk tanpa adanya sorak-sorai kemenangan. Hanya dengan tekad yang membatu di dalam hati masing-masing. Tori terus berjalan dengan bantuan kedua sahabatnya. Ia menoleh sedikit ke belakang untuk melihat bayangan Ki Ageng Segoro yang masih duduk terdiam. Ia tahu perjalanan untuk membawa Selig kembali masih panjang dan penuh resiko. Namun setidaknya malam itu, ia telah berhasil mencegah satu kehilangan lagi. Langkah kaki mereka perlahan menjauh dari aula, meninggalkan Ki Ageng Segoro yang mulai melantunkan mantra pelindung tingkat rendah untuk menjaga altar daruratnya dari gangguan energi negatif yang masih berkeliaran di udara benteng surga. Di luar benteng surga, malam yang gelap dan dingin menyelimuti ladang reruntuhan yang dulunya merupakan hutan pelindung. Area itu kini berubah menjadi hamparan tanah rusak yang penuh bekas pertempuran hebat. Batang-batang pohon hangus berdiri miring dengan sisa arang yang masih mengeluarkan asap tipis. Sebagian roboh menimpa batu dan jasad iblis yang tidak sempat ditarik mundur oleh kelompoknya. Tanah dipenuhi retakan besar sedalam 2 meter. Kawah-kawah ledakan menganga di mana-mana. Ada genangan darah hitam yang mulai mengering bercampur lumpur, menciptakan tekstur yang kental dan lengket. Udara terasa lembab dan berat. Bau belerang menyengat menusuk hidung, bercampur aroma darah tua dan tanah basah. Setiap tarikan nafas terasa tidak nyaman bagi siapapun yang berada di area tersebut. Angin malam berembus pelan, tapi cukup tajam, menusuk kulit melalui celah-celah pelindung. Di kejauhan, sisa api unggun dari benteng surga terlihat meredup, berkedip, tidak stabil karena kekurangan bahan bakar. Sesekali, kilatan cahaya hitam muncul di udara. Portal-portal dimensi iblis terbuka secara sporadis dengan ukuran yang tidak beraturan. Satu portal berukuran besar runtuh dengan suara berat yang menggetarkan permukaan tanah, menelan beberapa iblis yang terluka parah di dekatnya, lalu menutup tidak sempurna. Di kejauhan itu, meninggalkan percikan energi chaos berwarna ungu gelap yang menyebar ke udara dan menghilang perlahan. Di beberapa sudut ladang, terdapat jeritan iblis tertinggal di pasukan utama. Ada yang terkapar sambil merangkak dengan kaki yang hancur.
Ada yang memanggil rekan mereka dengan suara parau, tapi tidak ada satupun yang berhenti untuk menolong. Pasukan iblis sedang mundur secara massal, dan dalam hukum mereka tidak ada ruang untuk balas kasihan bagi yang lemah. Di alam dunia mara, sebuah alam bayangan paralel yang tidak terlihat oleh mata biasa manusia, Rio berdiri diam, tubuhnya menyatu dengan kabut hitam yang berputar pelan di sekitarnya. Kabut itu bergerak perlahan, berdenyut mengikuti aliran energi mara yang pekat, menutupi keberadaannya secara total dari dunia nyata. Rambutnya acak-acakan, bergerak ringan mengikuti arus angin dimensi bayangan yang tidak pernah menyentuh dunia manapun. Mata yang hitam pekat menyipit fokus, menatap tajam pemandangan kekacauan di dunia nyata melalui tabir tipis antara dimensi. Di sampingnya, Krepa berdiri tegak dengan postur yang mengancam. Tubuhnya jauh lebih besar dari Rio, memancarkan aura kegelapan yang kasar dan liar. Dari tubuh Krepa, aroma khas bayangan mara terasa sangat pekat dan berat, menandakan kekuatan fisiknya yang besar. Ia menggeram pelan, memperhatikan setiap gerakan iblis yang sedang mundur dengan tatapan lapar. Rio tersenyum tipis, kedua tangannya terlipat dengan santai di depan dada. Suaranya terdengar pelan, tapi jelas dan penuh ejekan yang ditunjukkan pada pasukan yang kalah itu. Lihatlah mereka, Krepa. Ribuan iblis lari ketakutan. Menyenangkan sekali melihat mereka. Lebih bagus lagi jika memusnahkan mereka. Hehehe. Ia tidak bergerak sedikit pun dari posisinya. Di tepi dunia mara, persepsi waktu terasa lebih lambat dari penggunanya. Setiap pergerakan iblis di dunia nyata terlihat lebih jelas. Setiap keputusan mereka diamati secara mendetail tanpa perlu merasa terburu-buru. Krepa menggerang pelan. Suara itu menggema rendah di ruangan bayangan yang hampa. Sah, mundurnya mereka disebabkan karena naga iblis telah mati. Aku heran, sebenarnya sekuat apa Tori itu, Rio? Bukankah ia baru berada di peringkat ke-7? Tapi bagaimana bisa ia membunuh naga iblis yang setara peringkat ke-9? Sah. Rio menggelengkan kepalanya pelan. Senyum meremehkan itu tidak hilang dari wajahnya. Hehehe, tidak ada yang benar-benar tahu sekuat apa itu Tori, Krepa. Jangan terpaut hanya dengan peringkat Chaos Order, karena itu hanyalah sebuah peringkat yang tidak begitu penting. Contoh lain Bang Bon, jika ia benar-benar marah, belum tentu leluhur tua bisa menghentikannya. Ini bukan soal berapa lama seseorang berlatih, tapi ini adalah murni bakat. Krepa menggaruk kepalanya dengan kuku panjangnya yang tajam. Sah, aku malah bingung, Rio. Sah. Sudahlah Krepa, ayo kita ikuti para iblis itu. Ia kemudian melangkah pelan memulai pergerakan. Di dunia mara, langkah kakinya tidak menimbulkan suara gesekan sedikit pun. Tubuhnya bergerak sejajar dengan arus pasukan iblis yang berada di tepat di sebelahnya, mengikuti jalur mundur mereka tanpa terdeteksi oleh sensor iblis manapun. Sementara itu, pasukan iblis mundur dengan tergesa-gesa di bawah tekanan mental yang besar. Langkah mereka berat dan sama sekali tidak teratur. Beberapa iblis rendahan tersandung puing bangunan, beberapa jatuh tersungkur lalu langsung ditinggalkan begitu saja oleh kelompoknya. Darah hitam pekat menetes dari luka terbuka yang tidak terobati, meninggalkan jejak panjang yang berbau busuk di tanah. Ada yang berteriak kesakitan karena luka bakar karena sihir. Ada yang mengumpat marah karena keadaan. Ada juga hanya terdiam sambil terus berlari sekuat tenaga. Portal-portal hitam kembali terbuka secara tidak stabil di sepanjang jalur pelarian mereka. Energi iblis bergetar dengan frekuensi tinggi, menelan kelompok kecil iblis yang melompat masuk ke dalamnya. Lalu, portal itu menutup mendadak secara paksa. Penutupan yang tidak stabil itu menyisakan potongan tubuh iblis yang jatuh ke tanah karena terpotong oleh gerbang dimensi. Di bagian depan barisan pelarian, dua sosok pemimpin iblis, Jigen dan Misteri, berjalan dengan langkah berat yang memicu getaran di tanah. Aura gelap mereka masih terlihat kuat, tapi jelas terlihat juga telah melemah secara drastis. Nafas mereka tersengal, luka bakar akibat energi suci terlihat jelas di beberapa bagian tubuh mereka, mengeluarkan asap tipis yang berbau daging terbakar. Tandu Jigen
yang bengkok nampak retak di bagian pangkalnya. Darah hitam mengalir perlahan dari celah tersebut. Misteri dengan sisik merahnya yang biasanya mengkilap kini terlihat kusam dan pecah. Jigen menoleh tajam ke arah Misteri yang berjalan di sampingnya. Rahangnya mengeras karena amarah yang memuncak. "Ini salahmu, Misteri. Kau yang bilang bahwa naga iblis tidak akan terkalahkan. Sekarang dia telah mati dan tidak ada informasi mengenai kemunculan naga emas sebelumnya. Seharusnya kau bisa diandalkan." Suara berat Jigen menggema keras di tengah kerumunan pasukan, membuat beberapa iblis jenderal di belakang mereka langsung menunduk ketakutan karena tekanan intimidasi yang keluar. Misteri yang tidak terima disalahkan langsung menghentakkan kaki kanannya ke tanah dengan tenaga penuh. Tanah di sekitar mereka bergetar ringan hingga retak. "Oh, kenapa aku yang harus disalahkan, Jigen? Tugasku menyerang dadakan, bukan bersembunyi mencari informasi. Semuanya dikendalikan olehmu. Harusnya kaulah yang telah bertanggung jawab." Beberapa jenderal iblis yang berada di belakang mereka saling melirik dengan cemas. Sekitar 20 jenderal yang masih tersisa kini berada dalam kondisi memprihatinkan. Tubuh mereka penuh luka sayatan, sirah tempur mereka robek tidak beraturan, dan wajah mereka dipenuhi ekspresi bingung serta ketakutan yang nyata. Tidak ada satupun dari mereka yang berani maju untuk menengahi perselisihan dua pimpinan tersebut. Bisik-bisik pelan mulai terdengar di antara barisan jenderal. "Kita kalah telak. Apa yang akan bisa kita lakukan sekarang?" "Kita mungkin akan kembali ke pusat." Di bagian paling belakang kelompok jenderal, Yang Ba berusaha keras menutupi tubuh gemuknya di balik punggung iblis-iblis lain yang jauh lebih besar. Salah satu tanduk kecil di kepalanya patah, wajahnya terlihat pucat, tubuhnya terus gemetar tanpa bisa ia kendalikan sedikit pun. "Sial, aku tidak mau mati di sini," gumam Yang Ba sangat pelan. Matanya terus melirik ke arah pintu surga di belakangnya, memastikan tidak ada pasukan manusia atau pengejar yang menyusul mereka. Ryo yang memantau dari dimensi dunia mara tertawa pelan melihat pemandangan tersebut. Suaranya hanya terdengar secara internal oleh Krepa. "Lihatlah, Raja Iblis Jigen dan Misteri saling menyalahkan. Ditambah lagi, Jenderal Iblis yang konon katanya berada di jajaran 10 Jenderal Iblis terkuat, malah ketakutan dia bersembunyi di antara para iblis rendahan. Yang Ba, benar-benar sungguh sangat menyedihkan." Itu benar Ryo. Pemandangan yang sangat menyenangkan. Aku suka. Ryo terus berjalan maju dengan tenang, memperhatikan setiap detail kecil yang terjadi di barisan musuh. Ia secara mental mencatat jumlah pasti iblis yang tersisa, melihat pola frekuensi portal yang terbuka, dan mencermati rute mundur yang mereka pilih melalui celah-celah geografis. Setiap langkah kaki Jigen dan Misteri diamatinya dengan seksama. Setiap perubahan fluktuasi aura mereka direkam dalam ingatan untuk dianalisis nantinya. Di depan, Jigen tiba-tiba menghentikan langkahnya secara mendadak dan mengangkat tangan kanannya ke atas. "Cepat, buka portal lebih banyak. Kita harus segera pergi ke pusat." Beberapa iblis penyihir yang masih memiliki energi langsung merespon perintah tersebut. Mereka merapal mantra dengan tangan gemetar untuk mencoba membuka portal baru yang jauh lebih stabil. Namun, salah satu upaya membuka portal gagal terbentuk sempurna. Lingkaran energi itu meledak kecil dan melemparkan dua iblis di dekatnya hingga jatuh menghantam tanah dengan keras. Misteri mendengus marah melihat ketidakmampuan bawahan mereka. "Kau masih memiliki muka untuk berikan perintah, Jigen? Aku tidak mau bertanggung jawab atas kegagalanmu." Aura gelap dari tubuh Misteri dan Jigen kembali naik dan saling bertabrakan di udara, menciptakan distorsi visual yang membuat udara di sekitar mereka bergetar dengan hebat. Energi iblis berdesing nyaring akibat benturan dua aura tersebut. Beberapa jenderal iblis segera mundur beberapa langkah. Mereka merasa sangat takut jika cekcok mulut itu berubah menjadi pertarungan fisik antara dua raja iblis yang bisa menghancurkan sisa pasukan yang ada. Salah satu jenderal senior memberikan diri untuk berbicara dengan suara yang masih sangat gemetar. Tuanku,
jika kalian bertarung sekarang, kita semuanya akan kehilangan arah. Jigen dan Misteri saling menatap tajam satu sama lain dengan mata yang memancarkan kebencian mendalam. Keheningan yang sangat tegang berlangsung selama beberapa detik di tengah padang reruntuhan itu. Akhirnya, Jigen mendengus keras dan memalingkan wajah ke arah lain. Misteri mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga kukunya menusuk telapak tangannya sendiri. Lalu, ia menurunkannya dengan kasar ke samping tubuhnya. Cekcok di antara kedua pemimpin tertinggi pasukan iblis itu kembali mereda untuk sementara. Tapi, ketegangan batin tetap terasa sangat jelas menyelimuti seluruh pasukan yang tersisa. Ryo dan Krepa terus mengikuti pergerakan mereka tanpa tertinggal satu jengkal pun. Ryo tiba-tiba berhenti sejenak. Ia memfokuskan pandangannya lebih dalam ke arah Jigen, mencoba menembus lapisan pelindung batin Raja Iblis tersebut. Ini benar-benar sangat menarik. Apa yang menarik, Ryo? Ya, ketakutan mereka, keretakan di dalam kepemimpinan. Ini semuanya bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Kau selalu berpikir jauh ke depan, Ryo. Ya, aku hanya mengingat semuanya, Krepa. Pasukan iblis yang tersisa akhirnya mulai menghilang satu persatu ke dalam portal-portal dimensi yang sudah lebih stabil. Satu demi satu, sosok mereka tertelan oleh kegelapan gerbang sehingga tidak bersisa. Yang tertinggal di ladang reruntuhan itu hanyalah jejak kehancuran fisik, bau busuk, dan beberapa tubuh iblis yang benar-benar telah mati atau ditinggalkan. Ladang reruntuhan di luar benteng surga kembali sunyi, hanya diisi oleh suara angin malam yang dingin dan sisa energi yang perlahan-lahan memudar di telan atmosfer dunia. Ryo berdiri diam di tempatnya di dalam dunia mara, menatap area yang kini sudah kosong dari pasukan iblis tersebut. Mungkin aku tidak akan bertindak sekarang. Tapi kau sudah tahu segalanya, Ryo. Ya, itu benar, Krepa. Dan itu aku rasa sudah cukup. Kabut hitam yang menyelimuti sekeliling mereka mulai berputar lebih cepat dan lebih padat, menciptakan pusaran kecil di dimensi bayangan. Perlahan-lahan, wujud Ryo dan Krepa menyatu kembali dengan kegelapan abadi dunia mara. Langit di atas benteng surga mulai sedikit cerah di ufuk timur, menandakan fajar akan segera tiba. Namun bagi Ryo, pengamatan malam itu hanyalah awal dari perhitungan baru yang akan ia susun terhadap siapapun yang terlibat dalam perang tersebut. Di kegelapan malam yang menyelimuti ladang reruntuhan di luar benteng surga, angin dingin berhembus pelan namun konsisten, membawa aroma kematian yang pekat. Debu sisa peperangan masih melayang rendah di udara, bercampur dengan partikel abu dan serpihan tanah yang terangkat oleh langkah ribuan makhluk yang mundur tergesa-gesa dalam kepanikan. Permukaan tanah yang hancur kini basah oleh darah yang telah mengering sebagian, bercampur dengan embun malam yang turun dengan tipis, membuat pijakan batu dan tanah menjadi licin serta berbahaya bagi siapapun yang melintas di atasnya. Retakan kawah bekas ledakan sihir masih mengeluarkan uap panas samar, naik perlahan ke udara lalu memudar, membuktikan bahwa sisa energi panas pertempuran belum sepenuhnya padam. Langit hitam pekat tanpa cahaya bulan membentang di atas medan tempur, tertutup sepenuhnya oleh awan tebal yang menggantung rendah. Satu-satunya cahaya yang muncul berasal dari kilatan portal. Portal hitam yang terbuka dan tertutup secara tidak stabil di berbagai titik. Setiap kali portal tersebut muncul, udara di sekitarnya bergetar hebat. Suara energi iblis berdesing nyaring di telinga. Para iblis yang tersedot masuk ke dalam lubang dimensi dengan teriakan singkat atau raungan putus asa. Bau belerang yang menyengat kembali tercium, tercampur dengan aroma darah busuk dan keringat ketakutan dari ribuan nyawa yang terdesak. Suara langkah kaki ribuan iblis bergema tidak teratur di atas tanah berlumpur, menciptakan suara hantaman yang terdengar menyerupai getaran kecil yang berulang secara masif. Di antara kebisingan itu, terdengar gereman marah dari para komandan, jeritan kesakitan dari para prajurit iblis yang terluka parah namun dipaksa untuk terus berjalan, dan umpatan kasar yang saling bersahutan tanpa arah yang jelas. Namun, saat dikira situasi telah aman, tiba-tiba, "Wadat Jandoi! Naik!"
Pasukan kayangan, hancurkan mereka!